Saudara kita semua yang saya hormati Ketua KPR dan Kementerian dan APD dari sudah menyampaikan banyak hal mengenai program kita di KPR dan seluruh jajaran KPR yang sudah hadir pada kesempatan. Mungkin Bapak Ibu sekalian, saya diamanahi sebagai koordinator bidang pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya seni. Tentu saya akan berbicara pada seminggu biar tidak keluar dari tadi. Pertama kaitan dengan program kita buat kerja 2023 tentang politik. Saya yakin akan alami justru 2024 itu sudah awal tenang dan sepi. Ya. 2023 ini akan banyak poin yang kita akan bisa garap. Jadi ini bukan lihat saja saya pikir, tapi sudah menopak sayap kita. Jadi artinya kita harus siap dengan banyak undangan karena politik dari beberapa partai tentu akan banyak kegiatan narasi budaya. Baik, tentu harus ada persiapan. Nah, untuk menyambut itu, untuk bidang kami juga pelatihan. Saya kembali kepada nomenklatur ini gitu ya. Kalau pelatihan maka harus akan kita lakukan nanti. Ini regenerasi untuk anak-anak atau pelatihan yang sifatnya siapa-siapa yang belum tahu terkait dengan seni budaya. Tidak harus sastra itu ya, tidak prosa, puisi, drama. Tapi berbicara pada tataran seni secara yang akan digarap pada aspek yang mana. Pelatihan kalau tidak ada Nah ini saat dimana kita memberikan pengenalan untuk bibit-bibit generasi kita. Nanti tesnya seperti apa? Dibicarakan untuk lebih serius lagi tentunya. Nah kemudian penelitian, saya lebih mau fokuskan kepada konservasi ya. Konservasi artinya pemetaan. Kita ini kan punya seni budaya yang luar biasa. Tapi kadang-kadang begini, kita ini terbentur letak geografis ya. Karena kota Palangkaraya itu berarti terbatas sekali berarti tempatnya itu. Karena kita mau ke tempat lain, wah ini cakupannya bukan kota Palangkaraya lagi, ini provinsi sudah itu. Padahal kalau berbicara aspek budaya, seni budaya yang seksi ini, mohon maaf ya, sebutnya itu di wilayah periferal, wilayah pinggiran, yang itu yang justru lebih seksi daripada di kota. Di kota ini sudah apa ya, sudah kosmo ya, kecenderungannya itu sudah modern gitu ya, kadang gemerlap sudah. Tapi kalau wilayah pinggiran itu justru yang kadang-kadang yang nggak tergarap itu yang manis gitu ya, kalau kita garap dengan baik itu terjual gitu. Nah itu, jadi konservasi bagaimana kita memetakan ada seni apa saja, budaya apa saja yang sampai saat ini kita belum memetakan itu dengan baik. Sehingga kalau ada acara apa itu kita tinggal ngambil di kampung ini ada punya kekuatan bidang seni apa, budaya apa gitu. Nah itu kita belum melakukan itu. Nah kemudian revitalisasi. Budaya tentunya ada masanya dia lemah gitu Pak ya, sama seperti kita Pak, usia berapa itu ya ada lemahnya, makanya harus ada doping gitu ya. Jadi ini obat-obat kuat, perlu pasak kuning. Nah makanya kemudian perlu adanya direvitalisasikan karena loyo tadi Pak ya. Nah itu yang ada, tetapi dia mungkin kembang api belum bisa berkompetisi. Nah itu tentu kita revitalkan dengan apa ya, apresiasi ini. Kita beri panggung, kita hidupkan kembali, apalagi yang sudah mati gitu ya. Nah itu kalau memungkinkan untuk bisa hidup, ya hidup gitu. Kalau kita berbicara masa kesejarahan kayak Israel itu kan tidak ada Israel pada dasarnya. Tapi ketika kita Israel mencoba untuk menghidupkan kembali negara itu melalui kitab, dan hadir juga akhirnya sesuatu yang mati bisa dihidupkan. Bahasa-bahasa Hebrew yang sudah mati
bisa dihidupkan sekarang karena itu tadi merevitalkan sesuatu yang pada dasarnya sudah mati gitu. Apalagi dia masih hidup. Nah ini banyak hal yang menurut saya yang kita punya tetapi dia loyo, maka perlu dikasih seruang belum gitu, biar dia kencang ya. Dipoles gitu. Wah, tambah. Baik, kemudian pengembangan apa yang ada tentu kita tidak puas karena keilmuan terkait dengan seni budaya itu tidak statis ya, dia bergerak, dia dinamis, makanya perlu dikembangkan. Kalau anda kata kebudayaan daya hanya begini-begini saja, statis, dia tidak mampu berdialektika dengan kekinian, dia akan tertinggal. Gitu. Nah Jogja sebagai epicentrum kebudayaan di Indonesia, patut kita tiru tadi disampaikan oleh Pak Eko, itu kebudayaannya dinamis, dia tidak itu saja, tidak tari cuman bedoyo, tidak tari apa ya, ngeremo apa gitu ya. Tapi mereka terus berdialektika merespon kehidupan yang sekarang gitu ya. Jadi dia terus hidup di zaman kapanpun. Nah saya pikir kita juga mampu berdialektika dengan kebudayaan yang baru gitu ya. Dikawinkan, disinkronkan, diselaraskan gitu ya. Nah maka perlu tadi pengembangan. Nah kemudian ada banyak hal yang tadi saya sampaikan. Ada kebudayaan atau seni yang terpinggirkan yang kita tidak hidupkan. Jogja juga begitu ya, ada apa itu sujud kendang tunggal ya. Itu kebudayaan kampung yang nggak seksi sebenarnya. Tapi di sana menjadi heboh luar biasa sujud kendang apa tunggal itu karena apa dikasih panggung. Nah akhirnya seni-seni pinggiran itu didengar juga. Nah, kalau selama ini mungkin ya tarian-tarian atau kebudayaan seni yang mainstream ya, tari mangsa, terus apa tarian Balian atau apa gadas dan sebagainya itu kan sudah umum gitu ya. Orang ini mohon maaf kata saja. Kalau ada panggung itu selalu kok kayak gini-gini aja gitu. Kenapa kok kita tidak mencoba untuk yang peripheral, yang pinggiran? Nah itu yang juga dilakukan di dunia sejarah sebenarnya. Kalau kita sejarah historiografi lama kalau yang dibahas itu selalu tokoh besar, itu sudah kuno itu. Jadi Soekarno, siapa itu udah biasa itu. Tapi historiografi modern itu justru membangkitkan sesuatu yang kecil menjadi besar. Itu dilakukan oleh Sartono Kartodiojo dalam Peasant Report tentang sejarah Banten itu. Jadi perlawanan petani dia munculkan bagaimana kontribusi petani terhadap revolusi itu ya. Orang akan menganggap ini kecil tetapi ternyata gaulnya besar. Nah itulah historiografi modern. Nah seni-seni modern kalau menurut saya harus membangkitkan sesuatu yang peripheral, yang kecil menjadi sebuah pertunjukan yang seksi gitu ya. Jadi bukan yang sudah besar. Kalau menurut saya ini mohon maaf ya, kadang membosankan. Jadi statis itu saja itu. Kenapa kita tidak menghadirkan sesuatu yang lain? Budaya daya itu luas gitu ya. Dan selalu saya katakan seksi gitu. Nah itu, terus kemudian saya sepakat dengan Pak Ketua tadi bahwa kita masih banyak bermain dengan dirinya sendiri ya. Beronani saja. Menikmati dengan kesendirian, seni sendiri-sendiri. Di kantong-kantongnya, dia belum bersinergi. Nah tentu dengan adanya DKPR ini sebagai payung besar itu harus bersinergi membangun. Tapi bagaimana kekuatan seorang ketua DKPR yang katanya tadi punya kekuatan untuk mengayomi gitu Pak ya. Nah, jadi saya kira kekuatan itu yang harus dilakukan. Orang yang biasa sendiri, ayo kita bersama. Karena kalau DKPR hanya bergerak sendiri saja hanya dengan beberapa kantong-kantong kebudayaan seni itu, saya kira nggak akan besar. Ya begini-gini saja, hanya menggugurkan kewajiban saja. Setiap tahun punya program ya sudah, dia tidak memberikan kontribusi besar. Nah sinergi itu penting. Terus kemudian ya kita tidak bisa jauh dari politik ya. Apapun asumsi orang, ini seni budaya kok berdempetan dengan politik ya. Ketika kita membuat sebuah kebijakan, rencana seni budaya itu sudah politik. Itu Enner Hogan ya, di dalam catatannya bahwa
Ketika kita merencanakan sesuatu itu sudah politik. Kita mau merencanakan ini ya tahun depan bagaimana, sudah politik itu. Jadi nggak usah kita tabu dengan istilah politik gitu. Bahkan kalau di Malaysia ada sastrawan negara digaji oleh negara. Nah di Indonesia ada malu-malu kucing masih ya. Mau dikasih sertifikat, kasih duit, wah kita ini kan seni, hidup apa adanya ya. Tapi nggak makan 2 hari tolong soal ngutang sama tetangga. Nah saya pikir itu juga ada dilematisme seniman kita gitu ya. Di sisi lain dia mau tapi isi gitu ya. Dia tidak menjual art shop, dia tidak menjual sesuatu tapi dibilangnya galeri. Tapi jualan juga, kapitalisme juga itu. Jadi kalau menurut saya lebih baik kita menjual, tidak masalah itu. Tapi kita berkreasi bebas gitu. Ya. Tidak munafik supaya yaitu dilema dalam berkesenian. Nah kemudian perampingan pengurus yang terakhir, saya setuju Pak Ketua karena saya juga tidak mau, mohon maaf, petualang organisasi juga mau. Petualang organisasi itu di organisasi ini ada, di sini ada, di situ ada, tapi dia simbolik aja. Saya mohon maaf kalau memang saya juga tidak eksis di KPR dan tidak berkontribusi, saya siap juga dieliminasi gitu ya. Nah, saya juga sudah memilih-pilih, saya ada tugas tambahan di kampus sebagai wakil dekan juga bidang mahasiswa. Tidak berarti ini skala prioritas, tidak. Semuanya menurut saya prioritas, semuanya prioritas. Karena saya hidup tanpa seni pun saya merasa kerontan ya saya. Jadi hanya duniawi saja buat saya. Hidup tidak hidup gitu, hanya sekedar hidup saja. Nah maka seni ini perlu ada dalam diri saya dengan ikut organisasi. Dan sesudah itu saya di MUI Kota sebagai Ketua Dewan Pembinaan Seni Budaya Islam. Nah kemudian di Himpunan Sarjana Sastra saya di pusat, tidak di sini, di pusat saya sebagai pengurus. Nah buat saya sudah cukup itu. Saya nggak perlu ada di bidang seni yang lain karena yang ada ini saja sudah saya banyak ketinggalan dan saya mohon maaf banyak hal yang mungkin saya absen, tetapi selalu saya memantau melihat gitu ya